Hidup apa kehidupan? Manusia ini hidup apa kehidupan? Hidup. Manusia itu hidup sendiri atau dihidupkan? Berarti qayyum. Qayyum, hayyu, hayat. Kalau kehidupan itu sifatnya nasma, sebutan, tidak ada kodrat. Nah, tapi kenyataannya banyak manusia mendaftar menjadi kehidupan, seolah-olah kalau tidak makan mati, seolah-olah kalau tidak kaya terhina. Itu kehidupan. Contohnya kita pelihara kucing. Kucing itu hidup apa kehidupan? Dia tidak kembali kepada Allah dan dia tidak berzikir kepada Allah. Berarti itu kehidupan. Kita senang, kita bahagia, itu kehidupan. Yang punya siapa? Yang punya yang hidup. Qayyum, hayyun. Hayyun itu diri. Ya. Orang mabuk hidup nggak? Orang tidur hidup nggak? Orang mati hidup nggak? Ya? Saya tanya. Orang mati hidup nggak? Kalau kehidupan hewan, orang mati tidak hidup. Tapi manusia dijanjikan hidup di alam yang sangat panjang. Jadi tidak ada kematian bagi hidup. Yang ada kematian bagi kehidupan. Lah kalau begitu kan kita yang punya kehidupan, hayat. Kenapa kita jadi kehidupan? Pertahankan nilai hayyun. Ya, pertahankan nilai hidup. Merasalah memiliki kehidupan. Jangan merasa menjadi kehidupan. Makanya Allah tidak melihat orang yang ada dalam kehidupan. La anta hayatun al hayat. Tidak ada hidup di dalam kehidupan. Kehidupan ya kehidupan. Nah, terus kita lihat mana hayat itu? Hayat nurani pada diri bermakom Adam, alam sifatnya. Itu kehidupan. Siang kita bangun, malam kita tidur, itu kehidupan. Tapi yang bisa bangun, yang bisa tidur, itu yang hidup. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan yang hidup dengan kehidupan, apalagi tidak mengenal yang menghidupkan, yaitu qayyum. Berarti kalau ibarat kita ada kompor, kehidupannya apa? Nasi atau gorengan atau apa? Hidup adalah gasnya. Okay? Nah, yang menghidupkan ini semuanya wujud gas ini tadi. Coba diputuskan salah satu, tidak akan terjadi kehidupan. Berarti sifat hayat nuraninya Allah, sifat hayyun rohaninya Allah, sifat qayyum rabbaninya Allah. Muncullah kita sebagai af'al, sebagai yang menggerakkan. Makanya susah hidup karena menjadi kehidupan. Kalau kita bekerja, pekerjaan milik kita atau kita milik pekerjaan. Nah, kalau hidup kita punya pekerjaan. Kalau kehidupan, pekerjaan punya kita. Jadi belajarlah kita, kata Allah, kalau engkau tahu ada apa di balik musibah dibandingkan dengan besarnya nikmat dunia, maka engkau pasti memilih musibah.
Tetapi karena engkau tidak tahu ada apa di balik musibah, maka engkau berpaling memiliki nikmat dunia. Akhirnya nikmat dunia itulah yang akan menjadi musibah. Maka dari itu jemaah sekalian, seorang yang diutus melaksanakan kehidupan insaniahnya Allah, berinsan Allah pada diri, bermakom sifat pada dunia, nurani di kehidupan Allah. Hidup adalah rohani. Rohani pegangan Allah, wujudnya adalah diri. Sementara yang menjadikan adalah Rabbani. Rabbani batinnya Allah, nyawa bagi diri. Kalau ini tidak tersambung, engkau tidak menjadi suatu insaniahnya Allah, melaksanakan wujud mu'adnya Allah. Apa wujud mu'ad? Makan, minum, nikah, kawin, bekerja. Itu mu'adnya Allah. Amur mu'ad, keinsanannya Allah berbuat di alam insan. Itu mu'ad. Jadikanlah pekerjaan itu tempat persembunyian Allah pada diri kita, bukan tempat hidup dan mati. Jangan takut kehilangan. Makanya di Al-Quran itu, tinggalkanlah perdaganganmu, beribadahlah, sesungguhnya itulah yang beruntung. Nah, kalau kita tanya orang pedagang, toko ditutup, mana beruntung kita? Nah, setelah ditutup baru beruntung. Berarti kita harus tahu makna dari kehidupan tadi. Hayat, hayyun, qayyum. Begitu juga dengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Apa dasar bersyukur di tahun baru? Dasarnya apa? Apa amaliyahnya? Apa ibadahnya? Tahu nggak dasarnya apa? Ikut-ikut aja merayakan. Jaraknya 25 hari dengan Natal. Kita harus tahu falakiyah dari kehidupan pergantian masa dalam makom 12, yang mana ditutup oleh Allah. Nilai falakiyah itu 1 sampai 9. Kalau dia muncul 10 janji Allah, 10 kali lipat janji Allah. Kalau dia 11, diingatkan bertauhid kepada Allah dalam hukum sunnah. Kalau dia 12, disinilah keadilan, usul dari sholat subuh. Ya, makanya sholat subuh itu 2 rakaat dalam makom A, sir usir, menandakan sir pertama akan hayat al-fajr, yaitu hayatnya 6, yaitu kodrat hijriah Muhammad, malam lahir. Yang kedua, hijriahnya sifat kodrat masehi, ya, pada siang hari. Menjadi 6 ini adalah sifat kodrat alam, ya. Jadi 1 tahun 12 bulan, 6 kuasa Muhammad, sifat zahirnya daripada Adam, dan 6 lagi kuasa Adam, sifat batin daripada Muhammad. Inilah terjadi siang malam. Maka pergantian tahun adalah pergantian musim dari kodrat tersebut. Kalau kita ikuti dengan baik, kita bersyukur masih diberi kesempatan mengikuti kodrat beliau yang berdua itu, insya Allah tidak ada orang yang terniaya di jalan bimbingan kenabian. Paham? Kalau mendengar kaji saya paham tidak? Paham? Nah, kalau paham bilang paham, enggak paham bilang enggak paham. Paham enggak? Lihat saya kalau ngaji, ya. Nah, gitu. Jadi dalam kita mendirikan kebenaran Allah, jangan menyesali Tuhan tanpa ilmu. Kita yang bodoh bilang Tuhan menghukum.
Allah itu berbuat, sudah ada mencaya ajal maksudun. Setiap kejadian yang kubuat ada maksudku. Nah, jadi kalau kita ingin menikmati, insya Allah pada tahun baru ini, berarti kita mengikuti jejak langkah Adam dan Muhammad. Adam sebagai orang tua kita, al-Nabiin, ya kan? Terhadap kebanian diri. Muhammad kerasulan, bapak dari rohani kita, orang tua rohani, sifat zat bagi Allah, rohani bagi diri. Innani umatin Muhammad wal bani Adam. Itu yang Islam. Maka kita masih diberi kesempatan untuk mengulangi atau memacu kehidupan kita dengan jangan menghina hari. Hayyutal ma'budun, hayyutal ma'khudun, hayyutal ma'budun. Pagi, siang, malam jangan kau hina dan jangan takabur. Kenapa? Kita bilang besok-besok paling juga begini. Alah, kalau sudah kerjaan itu paling hasilnya begini. Itu yang nggak boleh. Di dalam satu hari ada 3 rahasia Allah. Hayyum ma'bud, hayyum maksud, hayyum makhud. 3 kehidupan di situ di dalam satu hari. Maka jangan hina hari itu dengan takabur. Tapi berharaplah kita dalam proses perjalanan Allah. Itu saja. Mudah-mudahan insya Allah di malam ini Allah mengijabah apa yang kita tahlilkan, apa yang kita doakan. Semoga Allah mengerti. Wallahi bikulli syai'in alim. Tidak ada yang salah, ya. Apa yang akan terjadi itu Allah sudah tahu. Akulah yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita melihat kehidupan terjadi masalah, tidak ada yang salah. Yang salah tidak tersambung hidup dengan kehidupan. Jangan juga mengimbang-imbangi. Waduh, kajian kita sudah tinggi, tapi nasib kita begini-gini aja. Jangan. Kajian itu bukan untuk merubah nasib. Karena nasib orang yang mengaji itu adalah Tuhan. Lihat al-maut, di atas waw itu ada sukun. Yang mati itu Tuhan, dia tidak ada. Yang hidup itu juga Tuhan kalau dia ada. Itu ya. Jadi tidak ada yang disalahkan dan menyalahkan, dan tidak ada suuzon dalam hidup. Kenapa? Kehidupan tidak ada sama dengan hidup. Ingat itu. Hidup adalah pedomannya kepada yang menghidupkan. Maka alam ini al-maidah, dia akan menghidangkan apa yang dibutuhkan umat apabila memang umat itu orang hidup di mata Allah meskipun mati di mata manusia. Itu saja, ya. Jadi jangan kita menjadi sebaliknya, kita hidup di mata manusia tapi mati di mata Allah. Orang mati di mata Allah itu tahu tidak wujud Allah dalam batinnya, tidak mewujud Muhammad dalam rohaninya, tidak nyata Adam dalam jasadnya. Kalau tidak kehakikat Allah itu berdiri, dia bukan umatnya Muhammad. Itu ya, dia bukan umatnya Muhammad. Ingat itu. Tidak ada kesalahan orang lain dalam hidup kita, karena kita yang masuk ke dalam kehidupan. Harusnya kehidupan itu yang masuk ke dalam diri. Paham? Nah, makanya kejarlah dunia ini, tetapi jangan kamu dikejar oleh dunia. Ingat, silakan berdunia seolah hidup selamanya, tapi ingatlah, bertuhanlah kepada Allah.